silent please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before study, let's pray. Finish. Baiklah, untuk hari ini saya sebelum kita belajar siswa absen dulu ya. Oke, kita absen dulu. Yang pertama Muhammad Al-Imran. Oke, Salena, Yaya Hidayat, Nurul Asisari, Anissa Al-Maghfirah, Muhammad Rafi Ashraf, Salwa Aswarun, Suci Ramadhani, Nur Inayah Safira, Andi Adel Putri, Nurul Ginayah, Adel Karunia Levi, Rasi Al-Wulandari, Mutiara Salsabila, Andi Wardana, Fitri Ramadhani, Nur Safira, Mega Mustika, Anna Al-Kanisa, Reski Amelia. Oke, ayo semua ya. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar barisan aritmatika. Nah, sebelum kita masuk ke barisan aritmatika, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tapi sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita, di dalam pembelajaran barisan aritmatika itu sendiri, di persepsi di lingkungan kegiatan kita itu sehari-hari ada yang bisa tebak tidak kalau di barisan aritmatika itu di lingkungan kita itu ada tidak di sekitar kita? Ada. Oke, angkat tangannya. Ini menabung tebak. Ya, menabung tebak. Mama, hari ini ya kita menabung tebak. Bahwa uang kita di hari ini kita tabung sekitar 50.000. Karena kan mahasiswa biasa tidak terlalu banyak. 50.000. Nah, berikutnya kita nabung lagi di bulan yang berikutnya umpama 100. Atau bulan berikutnya lagi seperti itu. Jadi untuk mengetahui berapa uang kita berikutnya, itu kan pakai dihitung berdasarkan pakai barisan aritmatika. Selain itu apa lagi supaya bisa? Sebut saja, jangan risau. Ayo. Ya. Arisan. Ya, bisa juga arisan. Setiap bulannya bayar arisan, oke, dan budi. Nah, itu bisa. Apalagi yang biasanya di kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Misalnya di sekolah apa? Di sekolah biasanya apa? Kalau di ambil buku. Iya, ambil buku di perpustakaan. Nah, kalau ambil buku di perpustakaan biasa kena apa? Kenapa? Kena denda ya. Bahwa hari ini tidak dikembalikan, satu hari dendanya umpama 500. Besoknya didenda lagi berkelipatan ya. Dendanya kembali umpama 1.000. Kemudian dendanya lagi berikutnya 1.500 ya. Jadi itu yang disebutkan tadi, umpama dendanya 500, kemudian dendanya lagi 1.000 berkelipatan, kemudian dendanya lagi 1.500. Itulah yang dinamakan apa? Suku-sukunya ya. Oke, suku-sukunya. Oke, makasih untuk hari ini persepsinya anak-anak sekalian. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita di sini di barisan aritmatika. Nah, kalau kan barisan aritmatika, barisan deret dari aritmatika. Nah, untuk hari ini kita cuma belajar barisan aritmatikanya saja ya. Nanti minggu berikutnya kita akan belajar deret aritmatika. Nah, untuk belajar barisan aritmatika di sini, Ibu akan menjelaskan peserta didik mampu menentukan konsep barisan aritmatika dan menentukan sukunya ke n pada barisan aritmatika. Nah, sukunya tadi itu yang sukunya ada uangnya tadi itu 500, ada dendanya lagi, itu suku namanya suku 1, suku 2, suku 3, itu yang dimaksud dengan sukunya. Kemudian peserta didik dapat mengucapkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Masalah kontekstual ini yang dimaksud adalah nanti ada di LKPD. Di LKPD nanti itu ada apalagi namanya kayak soal yang berbentuk cerita, itu yang menggunakan barisan kontekstualnya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke sini, Ibu mau bagi kelompok dulu supaya bentuknya heterogen. Katakan laki-lakinya hanya 4, jadi kita bagi ya. Kita bagi dengan Ibu akan membagi nama-nama di kelompoknya dan silakan untuk berdasarkan
kelompoknya. Jadi saya ulang, untuk kelompok 1 nanti duduk di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baiklah, kelompok 1 saya ulang namanya Muhammad Ali Imran, Saleha, Nurul Aziza Arif, Anna Al-Fatul Nisa, Reski Amelia. Silahkan bergeser ke kelompok 1. Ya. Kemudian, oke. Kelompok 2, ini ya, Muhammad Rafi Asra, Suci Ramadhani, Nurul Jinaya, Nur Safira, Mega Besar. Oke, kelompok 3, Yayat Hidayah, Anissa Al-Mahfira, Salwa Iswatun, Nur Inaya Samira, Andri Adelia. Oke, dan kelompok terakhir ada Baronia Levi, Resi Ayu Landari, Mutiara Sabila, Andri Wardana, Andre Ramadhani. Oke, dan muat ya. Ya, baiklah anak-anak sekalian, perhatikan ini. Nah, sekarang kita tahu barisan, kita sekarang belajar barisan aritmatika. Nah, apa itu barisan aritmatika? Adalah barisan bilangan cetak itu disebut dengan beda. Oke, disebut dengan beda. Dimana Mama? Perhatikan di atas ada contoh 1,4, 7, 10, 13. Dan ada di dalamnya 2, 8, 14, 20. Dan yang nomor 3, 30, 31, 35, 37. Kira-kira di antara ini 1, 2, 3, yang manakah yang bukan barisan aritmatika? 3. Ya, kenapa 30, 31, 35, 37? Kenapa kalau yang di pertama dulu nomor 1, 4, 7, 10, 13? Kenapa masuk ke aritmatika? Iya, karena selisihnya. Oke, bagus. Jadi untuk menghitung selisihnya itu dinamakan beda ya. Jadi U1 dikurang U2. Jadi berapa? 4 dikurang 1? 3. Bentuknya lagi 7 dikurang 4? 3. Ya, 10 dikurang 7? 3. Oke, 13 dikurang 10? 3. Kalau yang berikutnya yang nomor 2, ada yang bisa selisihnya berapa? 6. Ada yang angkat tangannya? Ya, ya, kelompok 3, ya. Nah, selisihnya jadi A-nya berapa? Satunya berapa? 2. Ya, 2. Oke, jadi 2, 8, 14, 20 masuk barisan aritmatika karena 8, 2 bisa dikurang 1 ya. Jadi 8 dikurang 2 berapa? Oke, berikutnya 14 dikurang 8? Oke, sama ya, 20 dikurang 14? Oke, yang terakhir yang 30, 31 masuk tidak? Tidak. Kenapa? Bedanya ya. Ya. Kalau 30, 31 dikurang 30 dapat berapa? Dapat berapa? Oke, 25 dikurang 31. Tidak sama ya, tidak sama urutannya bedanya ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini perhatikan yang tadi kalian sebut ya. Oke, sudah benar. Jadi sebelum belajar tadi, di rumah mungkin sudah baca-baca apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi rumus UKM barisan itu rumusnya barisan aritmatika itu harus ada A-nya. A itu adalah sumbu pertamanya. Kemudian bedanya, beda tadi mencari beda selisih angka yang di depannya dikurangi dengan angka yang sebelumnya ya. Nah, jadi bedanya itu U2 dikurang U1 atau U3 lagi dikurang U2 seperti itu seterusnya. Jadi untuk N-nya adalah suku-sukunya. Ini rumusnya untuk barisan aritmatika. N sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, seperti itu. Jadi Mama, ini ada contoh suatu perusahaan pada tahun pertama memproduksi 500 unit barang.
ini kalian cari nanti ada di LKPD ya. Nah, nanti saya bagikan LKPD untuk membahas ini. Jadi sebelum membahas ini, Ibu akan memperlihatkan dulu, perhatikan dulu yang di atas dalam suatu aula, ya kan? Dalam suatu aula terdapat 12 kursi pada barisan pertama. Jadi pada barisan pertama itu 12 kursi dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih besar dari baris di depannya. Banyaknya kursi pada baris ke-22. Jadi bisa dilihat contohnya seperti ini. U1-nya sama dengan 12. A-nya bedanya itu adalah 4. Jadi ditanyakan tadi suku ke berapa? 22. Nah, UN dipakai karena N itu masih 22. A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Jadi 12 tambah 22 kurang 1 ini masuk nanti ya. Nah, 21, 22 dikurang 1, 21 kali jadi hasilnya 12 tambah 84 96. Nah, sekarang untuk ini kalian bisa berembuk dengan teman kelompok kalian ya, teman kelompok kalian. Jadi saya bagikan LKPD ya, LKPD di sini nanti ditulis ya. Ini nanti ditulis. Di ini LKPD-nya. Baiklah anakku, nah ini informasinya sudah saya bagikan LKPD-nya ya. Jadi silahkan berkelompok cari jawabannya ya. Kelompok cari berikutnya kita akan sebagai kelompok menuliskan di atas lembarnya. Siapa terserah siapa yang bergabung tulisannya yang mau berpresentasi di atas terserah. Silahkan kerja.
Kalau dalam buku cerita kadang kita ikutin mana tidaknya, mana sebutnya. Kalau dia masih tahu, kalau ada yang kayak gitu, kalau dia kalau tahun-tahun berikutnya tetap tidak ada.
Kalau yang kamu soal yang tadi kan, kalau soal yang bukan sudah ditahu, namanya sudah ditahu karena dalam suatu aula terdapat 12 kursi, jadi itu adalah satunya, namanya ya, satunya. Kemudian ya, pada barisan pertama, kemudian barisan berikutnya memuat 4 kursi, berarti itu 4 kursi, 4 kursi itu adalah bedanya, bedanya kursinya. Jadi yang pertama 12, ini 4. Jadi yang menanyakan di sini adalah suku barisan ke-22. Jadi 22 sama dengan A tambah N kurang 1. N-nya adalah 22. N kurang 1 jadi 21 dikali 4. Jadi kalau ada seperti ini, memang nanti ditambah 4 dulu, tapi dikalikan dulu dengan 4. Jadi nanti hasilnya dirubah lagi. Gitu. Kalau dia bentuknya soal cerita. Nah, kalau soal cerita itu kadang agak-agak bingung. Tapi kalau kayak langsung bilangan seperti itu kan sudah gampang, sudah tebak. Yang mana gimana cari A-nya, gimana cari bedanya. Kalau dia bukan bentuk soal cerita ya. Tapi kalau dia bentuk soal kontekstual atau cerita, dia agak susah kalau kita bedakan yang mana bedanya, yang mana sumber utamanya, kan? Kadang bisa dia berbentuk soal eliminasi dengan substitusi. Eliminasi substitusi itu berbeda lagi ya. Eliminasi dengan bedanya dan masing-masing dicari A-nya. Kalau dia biasa bentuknya soal yang eliminasi substitusi. Kalau dia direct, dia itu ada SN yang dipakai di sini. Kalau ini kita bahas adalah cuma barisan harus angka saja. Angka itu adalah di mana adalah A tambah S dalam kurung N kurang 1 dan motor yang ada 0, 20, 40, ya 60, 80 itu dia seperti deret kan? Seperti barisan matematika kan? Bersusun 20, 40. Jadi itu 20 dengan 40 bedanya. Selisihnya ya sama. Jadi kalau misalnya dia dalam perjalanan jauh kita menempuh berapa kilometer, nah menggunakan saja itu rumus barisan matematika. Itu salah satunya di mana kita tahu kalau ini adalah barisan matematika. Nah, baiklah, biasa lihat ya di kehidupan sehari-hari yang naik motor siapa? Nah, lihat kan di kilometer motornya itu kan ada 0, 10, 20, 30, 40. Nah, itu salah satu adalah kayak model barisan aritmatika. Itu kita bisa lihat tahu berapa kilometer sih, berapa jaraknya yang ditempuh. Nah, itu untuk sukunya berapa utama kan, berapa jaraknya yang ditempuh. Jadi bisa didapat tahu dari situ karena untuk menghitung itu kalau untuk menghitung lebih dekatnya kan sudah salah, tapi kalau dia sudah kayak bayangnya pakai rumus barisan aritmatika. Itu adalah salah satu gunanya di kehidupan kita yang lain motor kan. Perhatikan ya, secara tidak sadar kita tidak tahu ini
mirip betul sama dengan tulisan aritmatika 0, 10, 20, 30, 40. Tapi di barisan itu kira-kira bisa diingat yang mana A-nya itu. Jangan bilang 0 yang bukan, tapi 10. Jadi ingat kalau umpama ada soal dia bentuk seperti itu kayak kilometer, sepeda motor, 0, 10, jangan ambil A-nya pertamanya adalah 0, bukan, tapi 10 yang diambil. Jadi bisa cari bedanya yang mana. Jadi ingat lagi 10, 20, 30. Salah satu contoh yang memakai dalam hitungan sehari-hari itu adalah barisan. Ya kan? Biasa lihat di notabene kan, tanpa tidak disadari ternyata itu adalah salah satu di kehidupan kita mempelajari gunanya mempelajari barisan aritmatika. Iya, langkah mungkin bisa dihitung. Langkah sekali langkahnya langkah dari dalam bisa lebih dari satu ya sekali. Betul ya. Kenapa? Iya ya. Betul sekali. Jadi kalau kita belajar itu jangan apa? Kalau dalam dia normal yang kita tahu, tapi kalau dia dalam kontekstual, dalam visual, jadi kadang itu kami dianggap tuh ternyata kalau kita kan contohnya kalau dia soal cerita, dia selalu kayak pakai kedua-dua ada punya, itu adalah punya. Nah kalau dia bentuk pertama jelas adalah pertamanya satunya hanya ya atau satunya. Nah kalau dia bedanya biasa itu dia tidak ada jumlah pertama, tidak ada dia sendiri, jumlah selisihnya, jumlahnya itu beda. Selisihnya berapa, jumlahnya berapa itu beda dia. Kalau dalam bentuk soal kalau dia untuk dalam bentuk soal besar itu. Kalau poin ini sudah, oke, sudah. Sini juga, sudah ya. Oke, sudah. Sekarang jam berapa? Jam 2. Oke. Nah, sekarang ini siapa yang kelompok pertama yang mau yang mau naik presentasikan ya kelompok 1 dulu siapa? Ya. Bisa jelaskan satu orang saja ya bisa. Ya ini siapa namanya? Nurul Aziza. Ya. Nurul Aziza di sebelah sini saja.
mana 1, yang mana 6, gitu ya. Jadi ini ada di soalnya kan suatu perusahaan pada tahun pertama. Nah ini bisa dinyatakan sebagai satu karena di sini disebut tahun pertama. Good. 6 kan di sini 4.600 karena di soal itu ada tercantum jika pada tahun ke-6 memproduksi 4.600 unit barang. Nah, Ya. Ya, lanjut. Nah, ini ada dari rumus skema ini yang A kembali ke B. Misalnya kalau kita mau cari U2 itu berarti A ditambah 1B. U2 nya 6, Berarti A ditambah 5B. Oke, dia cari beda dulu ya. Biar ada beda. Oke, kemudian rumusnya bukan rumus, kita sudah tulis dari itu ya. Oke. Oke, silakan duduk. Ada yang lain lagi? Oke, bisa ya? Ya, siap-siap. Tambah lagi? Iya. Oke, bisa? Tidak masalah, sama kita belajar menjelaskan ini apa ya? Nah, bisa dihapus ini. Ya, oke. Tepuk tangan dulu dong teman-temannya. Oke, bisa dihapus. Mungkin sama, tapi kita mau lihat bagaimana dia menjelaskan. Seperti apa temannya menjelaskan. Jadi untuk barisan aritmetika ini saya anggap hampir semua tahu ya, akhirnya sudah bisa paham seperti ini modelnya. Begini bentuknya mencari maksudnya dan bagaimana mencari bedanya seperti itu. Satu tiga. Saya
versinya apa? Silakan. Ya. Jadi seperti yang diketahui di soal itu ditulis buat perusahaan pada tahun pertama memproduksi 5.000 unit barang. Jadi misalkan sebagai A atau suku pertama. Kemudian di soal juga terdapat jika pada tahun ke-6 memproduksi 4.600 unit barang. Jadi misalkan sebagai 6. Nah, untuk mencari suku N diperlukan B, sedangkan pada soal tidak diketahui nilai B-nya. Jadi kita menggunakan rumus A ditambah 5B. Lalu dimasukkan nilai-nilai yang diketahui, kemudian didapat nilai B yaitu minus 80. Setelah diambil nilai B-nya, maka dimasukkan ke rumus awal yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan 3. Lalu dikalikan. Oke, Ustaz. Kelompok 3. Tadi kelompok berapa? Kelompok? Ya. Kelompok 1 sama ya? Ya, sama. Kelompok 2 juga sama. Oke. Jadi masing-masing sama, tapi kita mau dengan tentu saja penjelasannya di bawah saja ya. Karena kalau ditulis kan sama. Jadi saya cuma minta jelaskan di sini saja. Siapa yang menjelaskan di sini untuk kelompok 2 ya? 3, 2 dan 4. Kelompok 2 dan 4. Silakan di situ saja. Di sini saja suaranya. Ya, jelaskan saja dari hasil yang kita itu saja saya jelaskan ya. Jadi di soal itu ditulis suatu perusahaan pada tahun pertama memproduksi 5.000 unit barang. Jadi ditulis di situ di suku pertama A dan 2.000. Lanjut pada tahun berikutnya produksinya turun secara tetap jika pada tahun ke-6 produksi 4.600 unit barang. Jadi 6 dengan 4.600. Ya, sama ya. Ya. Kalau kelompok 4 Pak, bagaimana? Bisa menjelaskan dulu, jelaskan kita mau tahu ya bagaimana ya mereka menjelaskan dulu supaya ini ya dalam kelompok kita aktif dan saling didengarkan dari kelompok-kelompok teman-teman yang lain. Silakan Kak. Iya. Ya. Oke, ya. Ini untuk LKPD berkelompok ya. Nah, saya anggap sudah hampir semua bisa. Jadi di sini untuk penilaian saya dalam bentuk individu pengetahuan. Nah, di sini ada soal dua nomor. Masing-masing kerja saja di terserah mau di bukunya ditulis juga di sini saya kasih. Nah, ini masing-masing kerja per masing-masing ya. Kita lihat. Nah, sudah tahu kan rumusnya UN apa gitu ya. Nah, sudah bisa 10 ke 15-nya berapa? Silahkan coba-coba dulu uji nyali, uji diri kalian sendiri, oke? Oke, ya ini ya. Sudah bunyi berapa? Oke, kita kumpul-kumpul ya. Mir kumpul-kumpul ya, enggak apa-apa. Pas ya? Sudah semua pas ya? Pas. Oke, silakan kalian di sini boleh, di bukunya juga boleh. Kan bisa Pak. Jadi silakan lihat. Silakan menggunakan rumus yang ini ya. Nah, mana rumusnya? Ya, silakan coba cari suku ke 15. Jadi UN 15. Nah, bisa dilihat ya.
Yang salah, yang nomor 1 itu ada di situ bukan itu ya, tadi itu ya salah. Iya. Kan nggak usah diperhatikan, cuma cari bedain saja ya. Silakan direvisi ya. Silahkan kerja di orang bedanya atau bukunya ada masalah silahkan kerja di situ. Ya, jadi ini kan A-nya berapa? Tahu kan? A-nya 1. Bedanya? Ngerti ya? Ya.
Kalau bisa di belakangnya saja itu lembaran tugasnya ditulis juga ya. Ya, terus namanya, kita dikumpul di buku, nanti akan diperiksa. Tidak apa-apa terlanjur di situ, tidak apa-apa disesuaikan saja dipisahkan. Sekali dipisahkan satu. Jadi ingat tulis namanya nanti. Namanya ya. Kurang 1 kali BD. Beda tambah N kurang 1. Jadi kalau barisan aritmatika itu kalian tahu, dia itu bedanya selalu tetap dan tidak pernah bisa yang kalau dia tidak yang dulu ya. Kalau dia deret dia lain nanti bingung jadi kita
Jadi kalau seksual dalam pemilihan kan model soalnya ya kita agak supaya kita tahu pandangannya jangan lupa tulisannya ya namanya ya kerjaannya siapa
Kalau bisa diingat-ingat untuk nomor 1 itu kira-kira jawabannya berapa? 25. Sama semua? Oke. Yang kedua? 22. Ada yang lain? Ada ya? Ada yang beda? Terasa beda? Ayolah. Oke, salah perbedaannya di sini mungkin salah juga ya. Ya. Salah. Ya. Kalau yang satunya berapa? Ini? Satunya. Satunya berapa? 29. 29 ya. Ada yang merasa lain? Salah juga mungkin. Siapa? Ayo kenapa sih dibanding sama-sama? 24. Kenapa? Salah juga. Salah jumlah mungkin ya. Kurang dari aku ya, jadi jangan fokus ya. Sebentar. Oh, ada 26. Yang kedua. Oh, salah jumlah kayaknya. Ya, salah jumlah. Boleh dikembalikan siapa yang salah jumlah tadi? Yang nomor 2. Ada 25 ya? Beda ini. Salah jumlah. Dan aku sih jadi jaga fokus. Sudah dikembalikan tadi siapa nomor 3? Oke, baik, dari pelajaran kita ini perhatikan dulu. Dari pelajaran kita ini Ibu melihat hampir keseluruhan ya sudah paham di barisan alif
dari pembelajaran kita ini ada tidak yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran belajar matematika? Yang bisa angkat tangannya dong, siapa? Oke, kelompok 2. Siapa namanya? Oke, silakan Muhammad Raffi Ahmad. Bisa dikasih keras suaranya nah ya? Oke. Jadi kesimpulan pada pelajaran belajar matematika adalah dari beberapa contoh di sini kita bisa tahu beda, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama, kemudian di awal barisan disebut suku pertama atau A. Oke, tepuk tangan untuk ya, silakan kelompok 4. Kita bisa tahu, tujuannya kita bisa tahu manfaat belajar matematika untuk mengetahui jumlah uang di bank setelah berapa lama dengan belajar barisan aritmatika. Oh iya, oke. Apakah kerja dalam bahasa versi kalian masing-masing? Terserah. Oke, silakan siapa? Kelompok 1. Yang paling belakang di kelompok 1. Oke, dikelompok ya. Iya. Ngomong saja apa nanti kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran barisan aritmatika pada pagi hari ini? Kita bisa mengetahui Ya. hasil tabungan kita dari Oke. catatan-catatan yang Iya. telah kita Oke. buat. Oke, apa lagi? Tahu apa lagi? Rumus? Suku. Ya, barisan aritmatika. Ada yang lain lagi dari manfaatnya apa sih kita pelajari? Manfaatnya apa? Sebut saja. Apa manfaatnya? Iya, membantu dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Seperti tadi contohnya apa? Coba sampai hasilnya. Apa lagi? Oke, arisan apa lagi tadi? Oke, apa lagi yang harus tadi saya jelaskan? Ada tadi itu? Ya, kilometer. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya untuk hari ini karena kalian sudah bisa memahami, tahu bagaimana membedakan, mencari beda, mencari suku pertama dari barisan aritmatika dan bisa menyimpulkan dari versi kata-kata kalian sendiri. Nah, untuk hari ini karena waktu sisa berapa ya? Oke, jadi untuk pelajaran hari barisan aritmatika ini sampai di sini. Nanti berikutnya kita akan membahas deret aritmatika lagi ya, nanti deret aritmatika. Nah, untuk sebelum itu nanti selesai dalam kegiatan kita, ini ada angket yang dibagikan. Di sini angket yang dibagikan ini karena ibu akan membahas dalam pembelajaran apa itu lagi tadi, motivasi ya, karena menyangkut motivasi siswa belajar. Jadi ibu akan membagikan angket minat. Di sini ada tertulis SS, maksudnya sangat setuju, ada keterangannya ya. S adalah setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Jadi ibu bagikan ini, kalian isi sesuai dengan apa naluri di hati kalian ya. Seperti apa kalian, karena ini angket adalah menyangkut kalian sendiri ya. Kan tentang itu. Oke. Sebenarnya ini dari diri kalian ya, maksudnya kalian yang tahu bagaimana kalian. Sini angket untuk kalian ya, maksudnya kalian isi apa kalian seperti ini orangnya, tidak. Tulis namanya ya, jangan lupa tulis namanya ya. Silakan tulis namanya. Angket motivasi ya. Ada keterangannya di situ. Kalau Mama S setuju, SS sangat setuju. Kemudian S tidak setuju, STS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Silakan kalian isi itu angketnya berdasarkan minat kalian seperti apa diri kalian ya. Jadi nggak usah ditanya temannya, apa kok kira-kira isi itu, jadi isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Ini saja, namanya saja ditulis. Dengan nama di situ ganti kelompoknya ya. Di kelas ini berarti saja kelompok. Yang
Ya, silakan isi aksesnya berdasarkan aturan. Jadi sudah 17 tahun ya. Iya. Sesuai dengan keadaan aja. Jangan ditulis sumbernya.
Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Jadi sebelum kita selesai, saya ingatkan kembali untuk selalu mengulang pelajaran di rumah ya. Mengulang pelajaran di rumah. Kalau selesai menghafal itu ulangi terus ulangi. Seperti kalau kita baca Al-Quran sudah bisa hafal. Kalau kalian bisa selalu mengulang sama dengan sholat 5 waktu kan. Kalau sholat 5 waktu kalian kayak sudah selalu melaksanakan, maka kalau ditinggalkan kayak ada yang bilang kan, ada yang bilang. Nah, sama dengan pelajaran, kalau menurut kalian itu susah, jangan dicuekin, jangan dilupakan, tapi baca saja, selalu ulang. Kalau usia-usia seperti kalian ini selalu mengulang, insya Allah akan ada yang tinggal. Tidak mungkin tidak ada yang tinggal seperti itu. Jadi selalu diulang. Kalau selalu diulang akan tahu. Jadi konsepnya kalau susah menghafal ulangi. Jadi jangan selalu gunakan sekarang zaman kalian di sekarang ada HP kan. Zaman kita dulu hanya mengandalkan buku cetak. Jadi cuma mengandalkan buku pelajaran, buku cetak. Nah, sistem fotokopi. Nah, zaman sekarang sudah banyak istilahnya dibilang kalau orang pintar itu banyak. Bisa, semua orang bisa pintar. Tapi jangan lupa lagi berakhlak dan gunakan HP sesuai dengan fungsinya. Jadi banyak orang pintar, tapi tidak ada akhlaknya. Jadi anak-anakku sekalian gunakan selain kalian pintar, di sisi lain berakhlaklah. Apalagi di sini dominan Islam ya semua ya. Islam. Jadi jangan lupa selalu sholat, ingat selalu sholat ya. Sholat 5 waktu itu kewajiban kita. Itu kewajiban kita sebagai umat Islam dan Muslimia seperti itu. Jadi kenapa kita harus sholat? Supaya apa? Supaya kita ada iman, ada disiplin dalam sholat itu kan disiplin ya. Dari situlah kita belajar supaya kita bisa disiplin. Disiplin dalam pelajaran, disiplin dalam hal apa, disiplin dalam kegiatan OSIS dan segala macam kegiatan. Nah, dan hari ini Ibu berterima kasih sekali karena di pelajaran barisan aritmatika ini alhamdulillah kalian semua bisa aktif, bekerja sama dengan teman kelompoknya. Diskusinya tadi yang alhamdulillah berjalan lancar dan terima kasih semua sudah berpartisipasi ya anak-anak sekalian. Aku dulu untuk pelajaran hari ini silakan kalian bisa mulai di rumah lagi ya apa isi pelajaran barisan aritmatika, dan untuk minggu depan kita akan belajar deret aritmatika seperti itu ya. Nah, sebelum kita meninggalkan ruangan, sebelum habis waktu, ketua kelasnya untuk berdoa, pimpin doa untuk selesai belajar. Bukan doa belajar ya, doa sesudah belajar ya. Oke, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buku cetaknya diulang saja dulu di meja. Usul cetaknya. Ya, seperti itu. Terima kasih.